Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Krisno Caksono di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education. Nah, ini sudah di pertemuan yang sekarang ini kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Kalau minggu lalu integrasi nasional bagian pertama, kali ini integrasi nasional bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua. Baik, slide berikutnya. Nah, sumber historis sosiologis politik tentang integrasi nasional. Yang pertama mengenai sejarah integrasi di Indonesia. Ini berarti sumber historisnya ya. Jadi sumber historisnya kalau menurut Suroyo itu sumber historis dari integrasi yang ada di Indonesia secara historis itu yang pertama ada integrasi Imperium Majapahit, yang kedua integrasi kolonial, dan yang ketiga adalah integrasi nasional Indonesia. Yang pertama integrasi Imperium Majapahit. Nah, Imperium Majapahit ini memang terkenal ya dulu tentang sosok Pate, ya, Pate Gajah Mada yang mempunyai sumpah yang namanya Tan Amukti Palapa. Katanya tidak akan makan buah kelapa sebelum Nusantara bersatu, gitu ya. Terus dari semboyan itu juga berkembang lagi yang namanya bendera perangnya Majapahit itu yang konon katanya adalah cikal bakal dari bendera merah putih sekarang ini. Dari Imperium Majapahit ini mempunyai tiga bentuk konsentris Imperium Majapahit ya. Yang pertama wilayah inti, Pulau Jawa dan Madura. Jadi Pulau Inti ini ya ada ibu kotanya, ada pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah konsentris kedua, wilayah luar Jawa. Wilayah luar Jawa ya kayak misalkan di Sumatera, ya di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Kemudian di Tanah Sabrang itu di Semenanjung Malaya ya. Di sana ada Campa, Kamboja dan Adjapura. Dari ketiga konsentris ini adalah wilayah dari Kerajaan Majapahit. Ya meskipun secara secara pengakuan gitu ya, itu memang diklaim sebagai wilayah Majapahit, tapi kalau secara resminya masih debatable ya, masih banyak yang menganggap para pengamat itu wilayah Majapahit ini hanya wilayah klaim dari Majapahit sendiri, tetapi pengakuan dari wilayah lain katanya belum, dari kerajaan lain belum diakui, katanya seperti itu. Tapi nyatanya menurut para sejarawan kita dan menurut beberapa tokoh mengenai sumber historis dari integrasi nasional, Kerajaan Majapahit ini nyatanya dianggap sebagai sumber historis itu ya, sumber historis dari integrasi nasional yang sebelumnya hanya memiliki wilayah di Pulau Jawa, Madura, kemudian dikembangkan lagi menjadi diekspansikan lagi ke luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, kemudian diekspansi lagi ke Semenanjung Malaya. Yang di sana ada Campa, Kamboja dan Adjapura yang namanya sekarang Thailand itu. Yang kedua model integrasi kolonial. Nah model integrasi kolonial ini zaman Belanda dulu memang ada pemerintahannya ya, pemerintahan kerajaan Hindia Belanda itu ya, dari mulai di pemerintah pusatnya yang ada di Batavia, kemudian sampai di lingkup yang paling bawah Karsidenan. Bahkan bekas-bekas model integrasi kolonial ini sampai sekarang kita bahkan
masih sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian punya sepeda motor atau punya mobil itu, eh, plat nomor itu ya, plat nomor itu juga di apa ya, dikategorikan berdasarkan X kearsidenan mana gitu. Misalkan plat AG. Plat AG itu ada banyak. Ada AG Kediri Kota, ada plat AG Kediri Kabupaten, Kabupaten Blitar, ada Kota Blitar, ada Kabupaten Tulungagung, ada Kabupaten Nganjuk, ada Kabupaten Trenggalek. Itu semuanya platnya adalah plat AG. Nah, untuk Kabupaten Tulungagung misalnya itu plat AG apa? AGS itu ya. Belakangnya AGS apa gitu. Atau AGT apa. Kemudian yang rumahnya Trenggalek itu AG AG apa itu ya? AGY ya. AGY, AGZ. Nah, itu insya Allah Trenggalek gitu ya. Dan kalau AGX ya insya Allah itu Nganjuk. Kemudian AGP, AGP itu Blitar Kota, AGL itu Kabupaten Blitar gitu ya. Nah dan sebagainya. Dan itu adalah sebetulnya masih sisa-sisa dari eh, sumber sumber historis dari integrasi kolonial ini. Jadi masih masih ini sekali masih erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Makanya tidak heran jika model integrasi kolonial ini dianggap oleh berbagai tokoh itu dianggap sebagai sumber historis integrasi nasional di Indonesia. Memang kalau di dalam pemerintahan pada waktu itu pemerintahan pemerintahan kolonial waktu itu bukan semata-mata untuk pemerintahnya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan tunggal dari penguasa kolonial Hindia Belanda saja gitu ya. Jadi ibaratnya ada yang namanya gubernur jenderal, ada yang namanya kepala apa gitu ya. Nah itu sifatnya hanya untuk administrasi kekuasaan mereka saja. Ya hanya misalkan untuk mengeruk apa namanya upeti dari masyarakat dan sebagainya, tetapi tidak untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Itu jeleknya sih yang dari sisi itunya pemerintahan atau kepentingannya Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Nah, ini yang ketiga sumber historisnya ya. Yang pertama masa perintis nih ya. Ini dimulainya pembentukan organisasi pergerakan ya. Tanggal 20 Mei 1998 ditandai dengan munculnya Budi Utomo. Nah, kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian masa penegas, bukan masa ngegas ya. Masa penegas ini ditegaskan di sana bahwa ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu gitu ya. Nah, itu di Sumpah Pemuda di masa penegas. Yang nomor tiga masa percobaan. Nah, masa percobaan ini melalui berbagai banyak pergerakan yang meminta kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Nah, ini GAPI ya, pada waktu itu ada GAPI. Yang berikutnya masa pendobrak itu ya, masa pendobrak. Jadi dari berbagai banyak perjuangan dari berbagai daerah itu ternyata menimbulkan trigger, menimbulkan semangat. Kita sudah muak dengan londo gitu ya. Kita pengen segera merdeka karena kita sudah banyak dibelenggu oleh kemiskinan, dibelenggu oleh kesengsaraan, dibelenggu oleh kekejaman itu ya. Dari Belanda kita akhirnya pengen segera untuk menghasilkan kemerdekaan. Makanya ketika pada waktu itu ini sudah masuk Jepang ya. Masuk penjajahan Jepang juga sama. Juga kita dibelenggu oleh kekerasan, dibelenggu oleh penjajahan yang sangat kejam juga, banyak sekali penindasan di mana-mana. Dan akhirnya ketika Jepang dibom oleh
Amerika itu ya, dibom di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya membuat momentum untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya diproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dari sini akhirnya Indonesia menjadi negara merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Karena mempunyai wilayah, mempunyai penduduk, dan mempunyai pengakuan negara lain, serta memiliki pemerintahan. Sehingga negara Indonesia mulai tanggal itu sederajat dengan bangsa lain. Dan dari sini menjadi cikal bakal nasionalisme dalam pembentukan negara kebangsaan Indonesia yang lebih modern ya. Nah ini infografisnya. Jadi dari sebelumnya yang terpecah-pecah dari berbagai banyak suku bangsa, ya dulu kita pernah mengenal kayak Jong Java, Jong Minahasa, Jong apa gitu ya, Jongko ya, bukan ya, bukan Jongko. Itu nanti dimarahin sama Army. Ya, dari berbagai banyak kelompok-kelompok suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan kemudian disatukan menjadi satu pada momentum proklamasi kemerdekaan. Sehingga menjadi bangsa yang satu, padu, mempunyai integrasi nasional. Gitu. Revolusi integratif. Oh ya, ini dari ini pengertian dari revolusi integratif. Berarti kalau revolusi itu berlangsung begitu cepat ya. Jadi proklamasi itu berlangsung begitu cepat, makanya di dalam itu proklamasi itu sesingkat-singkatnya. Nah, itu memang begitu cepat karena mengambil momentum ketika Jepang sudah kelihatan lemah karena habis di bom itu ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Pengembangan integrasi di Indonesia. Oh, ini menurut Howard Wigreens dalam Mohaimin dan Colin McAndrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan dari integrasi bangsa ini, yang pertama adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Nomor 3, kekuatan lembaga-lembaga politik. Nomor 4, ideologi nasional. Nomor 5, kesempatan dalam pembangunan ekonomi. Nah, saya terangkan satu persatu dulu. Nah, ancaman dari luar itu begini. Jadi Indonesia ketika menjadi sebuah negara itu tentunya banyak sekali ancaman-ancaman dari luar. Seperti ancaman dalam bentuk fisik ya. Misalkan kayak kemarin, itu adanya klaim dari RRT Republik Rakyat Tiongkok atau China yang mengklaim Laut Cina Selatan seperti itu. Nah, itu sebagai suatu ancaman dari luar juga. Nah, bagaimana ancaman dari luar itu? Ya kalau bisa pemerintah Indonesia harus segera bisa menanganinya. Yaitu dengan cara apa? Ini pernah saya singgung juga di dalam jurnal saya mengenai Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina, dan kemudian oleh pemerintah Indonesia mempunyai inisiatif untuk memberikan nama atau merubah nama yang dari sebelumnya di peta itu Laut Cina Selatan, kemudian dirubah menjadi Laut Natuna Utara. Dan kemudian beberapa kali Presiden Jokowi datang dan terbang dari Jakarta menuju ke Natuna ya untuk melegitimasi, untuk memperkuat bahwa oh iki lho panggonku. Kamu jangan cawe-cawe. Dan saya juga sudah mengganti nama Laut Cina Selatan di peta sebelumnya itu menjadi Laut Natuna Utara untuk mempertegas juga bahwa ini tuh milik Indonesia. Kamu jangan macam-macam gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Itu sebetulnya arti dari kunjungan Bapak Presiden Jokowi. Terus yang nomor 2, gaya politik kepemimpinan. Nah, ini di dalam mengembangkan
integrasi nasional atau integrasi bangsa ini, gaya politik kepemimpinan seorang pemimpin entah dari pemerintah pusat atau presiden, bahkan sampai di pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur. Nah, itu semuanya harus memiliki upaya di dalam mencoba atau bukan menguatkan di dalam konteks integrasi nasional. Bagaimana mohon maaf bentar ada telepon. Halo? Oh gitu. Oh ya nggak apa-apa. Iya, iya. Iya. Salam. Nah, dari pemimpin-pemimpin tadi harusnya mereka mempunyai suatu apa ya, suatu sikap gitu ya, sikap yang secara akseptabilitas atau daya penerimaan publiknya itu bagus. Akseptabilitas ini ya kompleks ya, tapi saya hanya beberapa notice misalnya kayak pemimpin, pemimpin itu harus merakyat, tidak membuat jarak dengan rakyat. Jangan sok-sokan dia pejabat kemudian membuat jarak dengan masyarakat, tidak. Tetapi bagaimana penguasa itu atau pemimpin itu harus egaliter, memposisikan di sini posisinya sama dengan rakyat. Bagaimana sikapnya dengan rakyat itu sangat baik. Misalkan sering mendengarkan keluh kesah masyarakat gitu ya, terjun langsung ke masyarakat, mendengar mereka, aspirasi mereka apa, keluhan dan sebagainya. Kalau misalkan ada bersih-bersih selokan, pemimpinnya ikut bersih selokan dan sebagainya. Jadi itu yang disebut pemimpin egaliter. Terus kemudian yang kedua dari cara penyampaian komunikasi ke publiknya juga harus bagus, tidak apa ya, tidak sembrono, tidak gegabah, tidak mengucapkan kata-kata yang kontroversial gitu ya, yang itu menyangkut sentimen, menyangkut ras, menyangkut agama dan sebagainya. Pokoknya harus hati-hati menjadi seorang pemimpin itu. Jadi tidak menghindari hal yang sifatnya kontroversi. Nah, kemudian yang berikutnya bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada secara baik secara politik maupun sosial. Jadi pemimpin itu juga harus secara politik itu merangkul kepentingan politik yang lainnya. Pasti dalam suatu di Indonesia misalnya menjadi suatu keniscayaan bahwa eh, ketika dia maju sebagai kepala daerah atau sebagai seorang presiden pasti ada beberapa kepentingan politik yang sebelumnya tidak mendukungnya ketika waktu pemilihan atau pemilu. Nah, makanya ketika sudah menjabat itu kemudian harus bagaimana caranya untuk dirangkul gitu ya. Dirangkul itu bukan kemudian diberikan jabatan, tidak, tapi dirangkul dalam hal bersama-sama untuk membangun kepentingan dari masyarakat. Terus kemudian dari sisi kepentingan sosial juga, pastinya juga tidak semuanya masyarakat ini memilihnya. Makanya ketika sudah terpilih menjadi seorang pemimpin, itu hendaknya merangkul orang-orang yang sebelumnya tidak memilihnya juga. Memposisikan sama derajatnya dengan pemilihnya, dengan konstituennya. Nah, ini nanti diimplementasikan dalam hal misalkan kebijakan publiknya. Jangan sampai kebijakan publiknya ini hanya mengakomodasi dari orang-orang pemilihnya, tetapi juga harus mengakomodasi semua warga masyarakat yang dia pimpin gitu ya. Entah itu pemilihnya maupun tidak memilihnya pada waktu pemilu dulu. Itu harus semua dirangkul. Tidak ada lagi yang namanya pengkota-kotaan dan tidak ada lagi yang namanya pemisahan dari anggota masyarakat. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, dari berbagai kekuatan lembaga politik ini pastinya ini ya, perlu yang namanya pemimpin itu bagaimana cara untuk saling mengkolaborasikannya, saling untuk bekerja sama satu dengan lainnya. Jangan sampai adanya suatu ego sektoral dari lembaga-lembaga politik ini. Bagaimana lembaga politik ini untuk kepentingan kemajuan atau kepentingan pembangunan itu harus saling bersinergi. Tidak boleh satu itu misalnya membuat
kegiatan sendiri, kemudian satunya lagi juga membuat kegiatan sendiri, satunya lagi survei sendiri, satunya lagi survei sendiri. Akhirnya di dalam suatu eh, pemerintahan ini takutnya ada data yang ganda. Data yang ganda ini takutnya juga akan membuat mispersepsi di dalam penentuan kebijakan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya dulu misalnya ada saling saling mempunyai data ya, misalkan data mengenai ketahanan pangan yang ada di Kementerian Pertanian dengan di Bulog. Itu kan dulu saling agak konflik ya. Karena satunya punya data, satunya punya data. Dari perbedaan data ini kemudian timbul yang namanya juga perbedaan implementasi kebijakan. Nah, makanya sama pemerintah sekarang dipusatkan aja datanya itu ya di salah satu saja, misalkan dipusatkan di Bulog saja misalkan untuk kepentingan biar gampang lah koordinasinya. Nah, nanti tinggal Kementerian Pertanian hanya mengambil data dari Bulog. Nah, seperti itu. Jadi hal semacam ini harus disinergikan, jadi tidak agar pembangunan itu, proses kebijakan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, ideologi nasional. Nah, ideologi nasional kita sudah jelas gitu ya, bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara atau 4 pilar yang lainnya itu. Nah, itu juga harus diamini sebagai suatu hal yang tidak bisa diperdebatkan lagi, juga suatu hal yang harus ditaati oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Dan itu ketika ada warga negara yang misalnya tidak tunduk dengan Pancasila, tidak tunduk dengan Undang-Undang 45, ya konsekuensinya ya itu bisa saja terkena unsur pidana karena perilakunya yang mungkin jauh dari nilai-nilai Pancasila maupun dari ketentuan-ketentuan yang ada di UUD 45. Nomor 5, kesempatan pembangunan ekonomi. Dari Sabang sampai Merauke adalah warga negaranya mempunyai hak yang sama di dalam pemerataan pembangunan. Nah, makanya sekarang ini bagus ya, Presiden Jokowi mempunyai program yang namanya perbatasan adalah beranda terdepan Indonesia. Jadi kalau dulu seolah-olah perbatasan itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang namanya daerah pinggiran yang kurang terurus dan sebagainya. Sekarang sudah dibagusin sekali sama pemerintah Jokowi. Bahkan infrastruktur di luar Pulau Jawa gitu ya. Kalau dulu kan terkesannya masih Jawa centers ya, pembangunan masih terkesan terpusat di Jawa. Tapi sekarang sudah semua pulau-pulau yang terluar yang ada di Indonesia ini sudah mulai diperhatikan, sangat diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Misalkan saya berikan contoh, misalkan di Papua. Di Papua itu dibikin jembatan yang bagus sekali. Jembatan Holtecam itu, warnanya merah. Itu menjadi ikon Papua sekarang. Terus juga di NTT dibangun yang namanya PLBN itu, pos lintas batas nasional terpadu itu. Itu bagus. Bagaimana dulu konon katanya pos lintas batas itu kayak kandang ayam katanya. Tapi sekarang sudah bagus sekali untuk selfie, untuk wisata, dan bahkan dibangun pasar di sana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga bagi masyarakat setempat. Di Kalimantan juga sama, dibangun PLBN untuk perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dan juga di beberapa pulau-pulau kecil itu juga dibangun bandara untuk membuka akses isolasi dari masyarakat yang sebelumnya tidak terakses ekonomi, jadi akses ekonominya lebih baik. Nah, infrastruktur yang dibangun ini, jalan raya dan sebagainya ini ya untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena semua warga negara memiliki hak yang sama di dalam di dalam pembangunan ekonomi seperti itu. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Jadi alinea 4 pembukaan UUD 45 adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, untuk memajukan kesejahteraan umum ini makanya ada yang namanya keuangan negara. Keuangan negara ya APBN itu. Nah, keuangan negara ini salah satunya diperoleh dari pajak. Pajak itu ya pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak kan gitu. Nah, dari pajak ini harapannya kita semakin mampu ya di dalam menyehatkan keuangan negara. Jadi kalau bisa itu, kalau misalkan memang kalian itu wajib pajak, memiliki wajib pajak ya harus segera dibayarkan. Ya itu nanti kembali lagi
masuk ke APBN juga nanti akan kembali lagi ke kita dalam bentuk kebijakan. Memang sih beberapa praktek itu seolah-olah ada yang bilang begini, kita sudah bayar bayar apa? Bayar mahal gitu ya, mahal pajaknya gitu. Tetapi kok saya belum menikmati pembangunan. Nah, itu tergantung ya dari pemerintah setempat kalian. Jadi yang perlu dikritik itu sebetulnya pemerintah setempat, bagaimana mengelola dana dari pusat itu, bagaimana kok belum sampai ke kalian. Nah, itu nanti perlu dikritisi. Oh, ini jalan anu loh kok belum diperbaiki. Padahal mereka sudah misalkan ada dana desa, sudah ada dana alokasi untuk kabupaten atau kota sebetulnya sudah ada, tetapi kenapa kok tidak dioptimalkan gitu. Nanti harus eh, diberikan catatan untuk itu. Tapi eh, kita kalau misalkan ada yang belum bayar pajak, orang di sekitar kita harus diingatkan untuk bayar pajak, karena nanti juga untuk kepentingan pembangunan nasional. Ketika nanti negara mempunyai APBN yang sehat, sehingga tidak perlu banyak ngutang-ngutang lagi lah ya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ya, ini maksudnya integrasi nasional itu pasti ada dinamikanya. Integrasi bangsa yang pertama. Dinamikanya yang pertama integrasi bangsa, contohnya GAM. Ya, suku bangsa yang ada di Aceh pada waktu itu ya ingin merdeka lah ya. Ya, makanya terjadi beberapa kali konflik-konflik itu ya yang disebabkan oleh GAM ini. Nah, akhirnya GAM ini bisa diredam oleh pemerintah dengan perjanjian di Helsinki. Ya, salah satu beberapa kesepakatannya misalnya di Aceh itu ya dibikin khusus ya. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu juga namanya juga beda. Terus apalagi dan sebagainya. Oh ya, di sana dibolehkan untuk menerapkan syariat Islam. Dan itu beda dengan daerah yang lainnya. Itu sebetulnya bagian dari upaya integrasi bangsa kita agar tidak terpecah belah ya. Jadi upaya-upaya itu sebetulnya untuk menghindari yang namanya konflik juga. Karena kalau ketika tidak disepakati seperti itu, takutnya nanti akan terjadi gerakan-gerakan separatis berikutnya. Nah, makanya pemerintah Indonesia beberapa membuat perjanjian kerjasama, bukan perjanjian ya, membuat kesepakatan, bukan perjanjian, kesepakatan terhadap GAM untuk yes, tidak usah lah bikin gegeran lagi, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya. Makanya ke Indonesia mengakomodasinya dengan di Aceh boleh menerapkan syariat Islam kayak gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah Nangro Aceh Darussalam tetap menjadi provinsi di Indonesia. Integrasi wilayah. Nah, ini tadi dinamikanya ya kayak tadi sudah saya sampaikan bahwa Cina itu mengklaim bahwa Laut Cina Selatan adalah miliknya. Itu banyak loh. Laut Cina Selatan itu banyak sekali negaranya. Di sana ada Indonesia, ada Malaysia, ada mana lagi ya? Pokoknya negara di semenanjung Malaya itu diklaim Laut Cina Selatan milik Cina. Akhirnya geger itu. Tapi Indonesia tidak ambil diam, makanya salah satu upayanya yaitu nama peta sebelumnya yaitu disebutkan Laut Cina Selatan dirubah menjadi Laut Natuna Utara. Integrasi nilai. Nah, integrasi nilai kan kita sebetulnya dari berbagai macam suku ya, dari berbagai macam daerah itu. Pastinya dari berbagai macam daerah dan suku ini mempunyai standar nilai yang beda-beda. Gitu. Akhirnya dari standar nilai yang berbeda ini, pemerintah pusat, pemerintah kita, akhirnya bagaimana cara nilai-nilai ini bisa diintegrasikan menjadi satu, menjadi standar nilai yang sama nasional Indonesia. Kemudian salah satu upayanya itu dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi standar nilainya jadi sama-sama misalnya tunduk kepada Pancasila dan UUD 45. Bisa menghargai hak dan kewajiban gitu. Bisa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan juga berhak untuk mendapatkan hak sesuai dengan konstitusi kita. Sama. Kemudian integrasi elit massa. Misalnya bagaimana penguasa itu atau pemimpin itu dekat ya dengan masyarakat gitu ya, tidak memberikan celah, tidak memberikan jarak gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa harus egaliter.
Berikutnya integrasi tingkah laku, pembentukan lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Nah, dengan dibentuknya struktur atau strata pemerintahan dari pusat sampai daerah, itu ya untuk kepentingan masyarakat juga. Bagaimana masyarakat itu kesejahteraannya harus dipenuhi. Dengan cara apa? Bagaimana ada peranata-peranata pemerintahan di sana yang turut membantu di dalam upaya kesejahteraan masyarakat itu. Makanya ada yang namanya RT RW, ada yang namanya kelurahan atau desa, ada juga kecamatan dan sebagainya. Itu secara administrasi sebetulnya untuk kepentingan masyarakat juga, untuk pembangunan masyarakat juga, untuk administrasi juga, untuk biar tertata dengan baik gitu ya pembangunan itu. Jadi tidak asal begitu saja. Jadi semuanya sudah terstruktur secara sistematis dengan baik. Tantangan dalam membangun integrasi. Yang pertama, konflik horizontal. Konflik horizontal itu konflik sesama masyarakat gitu ya. Misalnya konflik ya antar suku gitu ya, konflik antar beda agama. Itu dulu ya. Dulu yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tapi alhamdulillah sekarang sudah cenderung relatif lebih aman gitu ya. Tapi sebetulnya riak-riak upaya untuk membenturkan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya ini salah satunya ada upaya-upaya itu dari orang-orang pengacau ya, orang-orang yang provokator itu ya. Misalkan provokator misalkan pada waktu pilkada itu, oh kamu bukan dukung ini berarti kamu musuhku misalkan kayak gitu. Nah, itu pengacau juga. Ada juga misalkan pelaku terorisme kayak gitu, itu juga pengacau juga. Karena diharapkan mampu di dalam membenturkan masyarakat satu dengan masyarakat dengan yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu upaya mereka untuk membuat konflik horizontal. Tapi alhamdulillah bagaimana aparat kepolisian dan pemerintah sigap dan segera harus menangkap mereka gitu ya. Ketika kemarin terjadi aksi terorisme itu kan langsung ditangkap ya di berbagai daerah gitu ya. Itu upaya untuk meredam atau untuk mencegah adanya konflik horizontal itu. Sudah bagus pemerintah kita. Kemudian yang kedua, ketimpangan pembangunan pusat daerah. Nah, konflik vertikal ini antara pemerintah dengan masyarakatnya. Itu dulu memang terjadi kesan seperti itu. Kesannya ya beberapa daerah belum menikmati pembangunan gitu ya. Akhirnya mereka masih tertinggal dengan daerah yang lainnya. Tapi alhamdulillah sekarang di zaman Jokowi semuanya sudah mulai diperhatikan di daerah itu. Entah dari pusat kota maupun dari pinggiran semua sudah diperhatikan. Nomor 3, ketimpangan ekonomi. Yaitu tadi, ketika misalkan akses pembangunan itu buruk, akses jalannya jelek gitu ya, akibatnya menimbulkan ketimpangan ekonomi. Bagaimana orang yang terisolir gitu ya, jalannya rusak, jalannya kecil, tidak ada, harus melewati sungai, jalan kaki, itu pasti ekonominya juga akan seret juga. Nah, ketika dibangun jalan yang bagus, jalan yang mulus, lebar, dan menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya, pasti daerah itu akan terlepas dari yang namanya keterisolasian gitu. Sehingga ketika akses itu dibuka, aksesibilitas ekonominya juga semakin meningkat. Meningkatkan misalkan daya beli masyarakat, meningkatkan transportasi, meningkatkan juga mutu hidup dari masyarakat setempat itu. Nomor 4, masalah sosial budaya. Nah, masalah sosial budaya ini kadang juga beberapa kali dibenturkan oleh misalkan isu-isu isu-isu misalkan terlalu bangga dengan daerahnya sendiri gitu. Dulu pernah ada terjadi gegeran antar supporter itu, bal-balan ya, supporter sepak bola itu. Jadi pendukungnya ini sangat fanatik gitu ya. Pendukung sepak bola dari kota A. Nah, ini ketika bertanding ke kota B itu gegeran itu. Wah, gegeran sampai rumah warga itu rusak itu. Nah, hal semacam ini sebetulnya masalah juga, masalah sosial budaya. Sebetulnya nggak masalah kalau mendukung sepak bola, tapi ya mbok jangan gitu loh. Jangan membutakan, fanatisme buta sampai resiko terhadap nyawa seseorang itu kan bahaya. Nah, makanya ya nggak apa-apa fans itu, ngefans nggak apa-apa, tetapi juga harus tetap jaga integrasi nasional, jangan sampai bikin kerusuhan. Itu yang saya contohkan dalam konteks sepak bola. Ada beberapa contoh lain, banyak itu ceritanya.
Nomor 5, masalah politik. Nah, masalah politik itu begini. Ya kayak tadi kayak misalkan di dalam kontestasi pemilu gitu kan banyak dari berbagai macam partai politik. Kadang dari berbagai macam politik ini juga membawa simpatisannya, membawa pendukungnya. Pendukungnya ini resiko juga di bawah itu gegeran gitu ya. Nah makanya tokoh-tokoh politik ini, tokoh-tokoh partainya itu harus menang-nang, apa menang-nang itu, meredam, tidak membuat provokasi malah, harus meredam sifatnya, meredam agar tidak terjadi konflik antar pendukung mereka, gitu ya. Makanya pemimpin partai itu harus bagus ya komunikasinya, jangan sampai malah memicu kerusuhan. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Perbedaan yang ada seperti suku, agama, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan itu sebetulnya menyimpan potensi konflik. Namun, ketika itu dikelola dengan baik dan tepat, makanya akan terjadi yang namanya integrasi nasional. Tetapi juga sebaliknya, ketika perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, tidak dijaga stabilitasnya, tidak dikelola dengan proper itu ya, dengan berbagai banyak aturan gitu ya, takutnya malah eh, membuat konflik. Nah makanya masyarakat dan pemerintah dan swasta maupun dari unsur demokrasi yang lain itu harus bersatu padu di dalam mewujudkan integrasi nasional yang berkelanjutan. Karena itu untuk kepentingan kejayaan Indonesia dan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara seperti itu. Jadi keberagaman ini harus dijaga. Jangan sampai ada riak-riak atau potensi-potensi kerusuhan. Itu pemimpinnya juga harus menjaga. Presiden juga harus tetap menjaga integrasi nasional gitu ya. Presiden sekarang maupun seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui grup saja. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.